فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله rabbil. Yuk orang sami-sami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wirih nadinten ieu orang dipaparina nikmat anu mulia ka Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, jeung nikmat silaturahim. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini di bulan penuh berkah menjadi sebab nanti bisa duduk bareng di taman surga. Amin. Yang sakit sembuh penyakitnya. Amin. Yang bokeh banyak duitnya. Amin. Yang punya utang lunas utangnya. Yang punya masalah ketemu jalan keluarnya. Yang punya pacar putus sama pacarnya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya. Yang aminnya kompak bubar pengajian sampai di rumah ditambahin duit belanjaannya. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada manusia pilihan, kekasih Tuhan, beliau yang berjuang menegakkan syariat ajaran agama Islam. Sangat cinta beliau kepada anak yatim. Beliau begitu sayang kepada fakir miskin. Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wassalam alaika ya nabi. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين. صلوا على النبي محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Katanya panitia mau ngasih bangku, saya tunggu. Jauh ke maghrib. Yang saya hormati Bapak Lurah kita, beliau masih muda, smart, ya 11-12 sama saya. Saya Al-Ghazali, dia ala kadarnya. Terima kasih. Depanan Pak. Biar santai ya Bu. Kita doain Pak Lurah kita, namanya Bang Haji Pak Entan SE
Pak Entang, Pak Ajintang, ya itu beserta istri. Pak Ajintang masih ada keturunan Cina, agak sipit. Semoga beliau beserta istri diberkahi rumah tangganya, dijadikan pemimpin yang amanah, dan warga masyarakat khusus Kelurahan Kemang diberikan kesehatan, panjang umur, berkah usianya, berkah warga masyarakatnya, sehat, banyak duit, banyak rezekinya. Oh, ibadahnya. MUI Kelurahan Bapak Ustadz Asdi, dengan wasilah beliau saya bisa silaturahim. Semoga beliau beserta para asatid yang hadir ini, saya nggak dikasih catatan nama, mohon maaf lahir batin. Semoga guru-guru kita berkah sehat, panjang umur, banyak duitnya. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, parewe parete, mantan rewe mantan rete. Semoga pemimpin-pemimpin kita diberkahi usianya, dijadikan pemimpin yang amanah. Udah siap? Mau kemana kita? Mau ke pasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya salut ya. Tadi saya datang jam 4 sepi. Akhirnya saya sholat dulu di masjid, masih sepi. Ini begitu beres bubaran sholat subuh, kesini udah nggak bisa duduk. Wah, ini orang apa? Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan istiqomah, kelurahannya makin berkembang, makin jaya, makin banyak memberikan manfaat dan maslahat. Karena turunnya rahmat ini disebabkan perkumpulan karena cinta kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan puasa kita tuntas dan totalitas, dan dibalas dengan penuh ampunan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, tangga pertama tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat amin. Naik tangga kedua, beliau pun mengucapkan kalimat amin. Tangga ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Selesai beliau berkhutbah turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kami mendengar dan menyaksikan engkau mengucapkan kalimat amin tangga pertama, kedua, dan ketiga? Apa gerangan yang terjadi? Ketika aku naik tangga pertama, kedua, dan ketiga, malaikat Jibril berdoa, dan doa ketika tangga pertama, celakalah bagi mereka yang mendapati Ramadan tapi keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka aku menjawab amin. Tangga kedua, celakalah mereka yang mendapati kedua orang tua atau salah satu di antara mereka yang masih hidup tapi tidak dapat berbakti di antaranya. Maka Nabi pun menjawab amin. Tangga yang ketiga, celakalah mereka yang disebut namamu wahai kekasih Allah tidak membaca salawat untukmu. Maka Nabi kita pun menjawab amin. Ibu, yang doa siapa? Ini ibu udah bangun tidur kan bu? Ini saya tanya lengkana cici bu. Yang ngedoa siapa? Yang ngaminin siapa? Kira-kira nih doa seperti ini ditolak apa diijabah? Sangat ibu, karena yang ngedoa layak sunallah amarahum, nggak durhaka sama Allah, taat, tidak pernah membantah perintah, namanya malaikat. Yang mengaminkan manusia pilihan kekasih Tuhan yang mendapatkan gelar Khalil, kekasih Allah. Jelas doa yang seperti ini dikabul. Pertanyaannya, masuk nggak kita golongan 1, 2, dan 3?
dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Tadi dalam mukadimah dalam sebuah hadis dikatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan ada hadis yang berbunyi diganti man shama tapi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqan alaih. Siapa yang berpuasa, siapa yang menghidupi malam di bulan suci Ramadan dengan iman, keyakinan sungguh-sungguh, maka dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dosa, di mana-mana, sebaik-baik yang bertaubat menghapus dosanya. Shalalalala. Emang kalau ngaji depan ibu enak pak, udah kayak kompor nyambung. Di sini ngutang, di mana-mana. Dung terang tantang seragam kerudung utang. Biar cepat lunas. Oh, banyakan dosa apa banyakan utang? Akilla minadzunub yahun alaikal maut. Kurangi dosa gampang ngadepin mati. Akilla minatain ta'ishurun. Banyak utang kagak merdeka hidup kita. Betul nggak? Ketemu sama tetangga rada malu, ketemu sama saudara rada malu. Emang kerjaannya ngutang? Pas mau ngutang, lu ngemis, ditagih, galakan dia. Ada tuh orangnya di sini. Mudah-mudahan lunas utangnya banyak rezekinya. Bu, banyak dosa kita bu. Betul nggak? Maka puasa ini jangan sampai menahan lapar dan haus doang. Hidupi sunnah. Apa sunnah puasa? Yang pertama, banyak baca Quran. Jangan banyak megang handphone. Saya meyakin nih hari yang ke-25 jamaah Desa Kemang setiap buka puasa 2 juz. Juz Belewah, Juz Timun Sore. Butuh bulan mulia seperti apa lagi buat kita nyadarin diri supaya lebih dekat sama Quran. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andaikan umatku tahu apa yang terjadi di bulan suci Ramadan, 11 bulan berikutnya minta Ramadan semua. Enak bu, nggak kondangan, nggak ngulangin arisan. Bukan ke situ, tapi kemuliaannya. 10 malam pertama berupa kasih sayang rahmat Allah. 10 malam pertengahan ampunannya Allah. 10 malam terakhir maka ikum minadar, pencegahan dari api neraka. Manfaati. Bangun tidur HP, mau tidur HP, mau traweh HP, lagi traweh HP, jalan sore HP, ngabuburit, duduk ngaji, pulang ke rumah, perut mulas, masuk kamar mandi, begitu ngadan, keluar suami opok pipok. Nih kita jadi nggak cerdas gara-gara HP. Orang tua dulu belum ada HP, paling yang punya Palura, mereknya Nokia, diket sama karet, gede banget olakan sambal. Cuma bisa nelpon dan SMS. Tapi lihat orang tua dulu, kepiak kalau bahasanya, ataupun loyal, mampir ke dia gitu, nanya ada sapa, tutur bahasa. Tapi sekarang handphonenya bagus-bagusan, kumpul, lupa sama teman, sibuk matanya ke handphone. Betul lah? Berarti bukan connecting people, tapi paping, memutus tali silaturahim.
dulu Ramadan atau Ramadan ya Bu yang menjelang sahur imsak nggak ada 3G, nggak ada 4G, apalagi 5G. Adanya Asia Hidayah, bebas roaming, nelpon jauh terasa dekat, anget tuh sama keluarga, biar kata jauh silaturahim dijaga. Sekarang mah nggak ada Ibu, Facebook, Twitteran, Instagram, Line, video call. Tapi yang ada tetangga sama tetangga jadi pada berantem lantaran update status. Betul nggak? Mertua sama mantu jadi cemburuan. Kenapa? Lantaran udah beli pakaian mertua sama belum. Betul nggak? Makanya update status jangan yang macam-macam. Oh, alhamdulillah udah bikin rengginang, ketapang, tinggal baju barunya deh, nungguin weka kakak. Orang tua dulu tanpa handphone cerdas. Tengah malam anak demam tinggi nggak panik, diambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, diambil bawang merah, tuh dikupas di seluruh tubuhnya, diborehin, demam tinggi reda, bahkan anak bisa sekolah, ngaji dan main bola. Cerdas. Ibu zaman sekarang panik, buru-buru ngambil handphone. Nah, cepat sembuh ya nak, GWS, besok kita main lagi ya nak, mama sayang kamu. Kling. Bestinya dia langsung buka. Ada apa Jang? Udah sahur belum? Ini jam 3. Ini anakku demam tinggi. Berapa? 39. Udah dikompres. Iya. Ya Allah Jang, itu demam takutnya setip. Mudah-mudahan enggak. Udah dikasih paracetamol enggak? Takut gagal ginjal. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Jang. Amin. Bocah setip. Quran penuh dengan rahmat, kasih sayang, turun menjadi obat hati, rahmat buat kita semua. Makanya udah baca Quran Bu. Orang tua dulu kan enak bacanya, ya Bu ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja. Iqra'ul mayit surah Yasin, dibaca tuh surah Yasin buat ahli kuburnya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ibu ngajarin ke anaknya alif fathah, alif kasra, alif dhamma'u. Bapak tabama kasra bi dhamma'u. Maaf kan sudah ikrar 3. Ih mama lupa dibuka. Mim patah mata patah lam doma lu mata lu. Sudah pulang tokot assalamualaikum. Mbak doma huta patah tatu mata bapak lu buta. Tapi anak apa? Sopi. Allahumma rahamna waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dari sini nanti nggak bisa tidur, buka tuh Al-Quran, ambil wudhu, Quran taruh dalam di atas bantal, di atas sesajadah, buka, nggak usah dibaca pelototin.
Ya Allah, kenapa lisan ini pilu? Kalau emang pilu lancarin. Kalau hati ini hitam, putihin. Kalau emang hati ini kotor, bersihin. Kalau emang hati ini mati, hidupin. Kalau emang gak bisa hidup, ganti sama hati yang baru. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Jadi hati kita tuh dengan sama Al-Quran dekat, Bu. Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Puasa akan datang memberikan syafaat. Ya Rabbi, ini hamba semasa bulan suci Ramadan bergadang membaca aku, syafaatku berikan kepadanya. Ya Rabbi, ini hamba ketika bulan suci Ramadan pagi siang sore menahan syahwat laparnya karena aku, berikan syafaatku untuknya. Kita dapat syafaat dari puasa dan Al-Quran. Ditolong, Bu. Maka hidupi sunnah. Pertama baca Quran. Yang kedua, mandi junub sebelum pagi. Paham ini, paham? Jangan sampai kita tidak melayani suami, tanjain suami. Dingin. Suaminya bilang, mama ngisi pulsa nanti apa habis terawih. Udah siap belum mah? Baterainya udah full, cuma sinyalnya hilang. Akhirnya sampai malam takbiran gak ngajakin tuh suami ngisi pulsa. Ibu bertanya di dalam hati, ini kunaon suami Ati kok gak ngajakin ngisi pulsa? Samperin ibu, minta maaf. Ayo pak, mama udah siap ngisi pulsa. Mohon maaf mama, baterainya udah lopir. Ya udah isi lagi. Mohon maaf mama, papa udah ganti kartu. Lebih parah. Oh, karena puasa itu menjaga diri kita supaya menjadi pribadi yang amanah. Kemarin jam segini kita sarapan nasi uduk sebelum Ramadan, halal nggak? Ngopi jam segini halal nggak? Siangan dikit sore kita makan minum halal nggak? Tapi masuk bulan suci Ramadan, coba-coba dah. Jam segini halal apa nggak? Dia yang kagak puasa mah. Kita udah niat ngebatalin, sayang Bu. Betul gak? Suami istri jam segini pagi siang sore halal sebelum Ramadan. Sekarang masuk Ramadan pagi siang sore haram. Habis maghrib ya sholat dulu, isya dulu, raweh boleh. Kalau nanti masih bisa katakan. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga, banyak beribadah. Yang keempat, berbukalah dengan kurma, suatu hal yang manis. Bilang sama suaminya, berbuka dengan yang manis ya. Apa berbuka dengan yang setia? Kalau dengan yang setia sudah pasti manis. Tapi kalau berbuka dengan yang manis belum tentu setia. Kan nikmat begitu Bu. Karena suami suka buka puasa di luar. Oh teman-temannya manis tapi gak setia. Tapi ibu setia, manis. Emang minumnya marjan. Ya Bu, ini yang sunnah dalam ibadah puasa. Salah satunya kita harus menghidupinya. Hidupi dengan memperbanyak ibadah. Jangan sampai kita gugur puasa ini gak dapat ampunan karena ucapan kita gak dijaga. Karena orang yang suka memumpat, membuka aib saudaranya, tidak ada pahala yang diterima. Justru pahala puasanya sia-sia dan hilang. Gak boleh ngumpat. Apa sih ngumpat? Tuh ngebuka aib orang. Lagi ngaji palanya muter. Lihat yang aneh dikit ditoel. Noel pakai tangan, nunjuk pakai bibir. Gimana? Oh, no depan. Lurah. Ya mah wajar, Pak Lurahnya baik, bajunya bagus, mukanya rada glowing. Yang mana? Yang paling pojok, yang badannya gede, hidungnya pesek. Gua mah kapok duduk samping dia ngapa bubar ketek.
Ari belakang nyetuk emang saha eta manehna gebetanya RT. Boleh nggak hilang nilai pahala kita lantaran ngegosip dan membuka aib orang? Kita punya aib, semut di seberang lautan jelas, kerbau di depan mata tak nampak. Ini berarti kita kurang introspeksi diri. Kita punya salah, minta maaf satu sama lain. Nggak boleh kita menjudge, nggak boleh kita membuka aib orang, apalagi ngegosip. Kan perempuan mah begitu. Penyakit ibu biar kata sampai hari kiamat 3 yang nggak bakalan hilang. Yang pertama cerewet, yang kedua cemburuan, yang ketiga mata duitan. Saya nanya lurah, sehat Pak Lurah? Alhamdulillah sehat Tad. Beres, coba nanya ibu, sehat Bu? Ya Allah Tad, orangnya mah sehat, ini cuma rada puyang doang. Ramadan begini namanya lebaran, belum bikin apa-apa Ustaz, namanya pakaian belum beli. Laki saya mah begitu Tad, kerjaannya mancing, belum mandiin burung. Emang dia mah begitu Tad, dia jarang ngaji. Emang iya, tarawih juga jarang. Mungkin itu jadi bingung. Dia mah, Bu saya nanya gimana kabarnya, kenapa jawabnya kemana-mana? Tuh cerewet. Tapi tenang bang, abang punya istri cerewet, rumah kita aman dari begal maling 24 jam ngoceh. Ternyata bukan hal yang baru di zaman sahabat, ada istri yang model begitu. Nazar tuh sahabat, ya Allah andaikan istriku nggak berhenti cerewet, besok aku akan cemplungin ke dalam sumur. Makanya berhenti cerewet, kalau kagak nyemplung Bu. Ternyata istrinya nggak berhenti cerewet, akhirnya diajak jalan, pagi-pagi diajak shopping, lah kan senang. Ternyata dia nggak tahu tujuannya sumur tua. Depan dicemplungin, masuk pulang ke rumah, suaminya tenang, aman, adem, ayem. Sehari, 2 hari, 3 hari mulai terasa. Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat, kehilangan sungguh berat, hidup tanpa berat. Lagi ada dianggurin, kagak ada dirindu-rinduin. Betul Bu? Nyesel nih suami, diambil timba sama kerekan, dicemplungin ke dalam sumur, dia timba, nangis berat. Ibu, apakah istriku sudah tenggelam meminum air sumur ini? Mati istri saya. Dia timba ibu, kaget begitu keluar, palanya botak, giginya bertaring. Jin yang keluar. Alhamdulillah ente ngeluarin aneh. Kenapa jin? Di bawah aneh keberisikan. Paham sampai di sini ya Pak? Paham ya Pak Lurah ya? Jangankan namanya laki ibu, jin aja kagak betah. Jangan banyak cerewet, tapi banyak ibadah, banyak baca Quran, zikir dan sholawat. Bu, yang kedua cemburuan. Cemburu boleh buat cinta, cemburu buta itu bahaya. Harus banyak servis. Seorang istri yang menyiapkan makan sahur untuk suami, yang menyiapkan untuk berbuka puasa untuk suami, pahalanya haji dan umrah. Amin. Jangan amin doang, mikir odah. Ya olehnya. Odah tetangga CRT. Kita nusuk main sama Coda, Cokom, Cemasna, CSI, Mimin, Itoh juga sama. Ayo Itoh, ayo. Cesarna, ayo Cesarna, Cemasna, Cekokom, ayo Kokom. Ini pahalanya banyak. Dari jari jemarinya mengalir terus deras nilai pahala, Allah yang balas langsung. Makanya ketika ibu menyiapkan hidangan buat suami itu nikmat, pahala.
Di malam pertama, Ramadan, sarden, rendang, pecel, sedia. Pertengahan malam begini, Indomie. Puasanya lemes banget, melar kayak mie. Jangan banyak cemburu, tapi servis suami, layani suami. Yang ketiga, mata duitan. Ini yang paling susah. Susah, apalagi mau lebaran begini nih. Ciri orang yang dapat Lailatul Qadar ada dua. Yang pertama, taksuru dumu'uh, gampang nangis. Yang kedua, wayariqu qalbuh, hatinya lembut. Ini saya lihat dari pojok aja ibu nangis aja. Itu dia tandanya belum dapet THR dari lakinya, belum beli baju lebaran. Bukan ke situ lagi, tapi dia lembut, bertambah keimanan, ketaatannya, kecintaannya, kepekaannya terhadap dunia. Sama anak yatim dia sayang, sama fakir miskin dia ingat. Pokoknya yang didahului orang lain. Tuh cirinya orang yang dapat keutamaan Lailatul Qadar. Maka duit mah banyak dikit bakalan habis. Keberkahan yang tidak akan pernah habis. Tetapi kalau namanya duit, susah banget dah. Duit suami jadi duit istri, tapi duit istri, yaudah duit istri, gak bakalan bisa diutak hati kan. Betul gak Bu? Ibu lagi masak begitu. Dari belakang suaminya tiba-tiba nutup mata ibu kasih surprise. Hitung ya Pak, Mah ya, dari angka 7 boleh Mah biar cepat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 surprise. Allah. Suaminya ngasih duit segepok. Total kurang lebih ada 15 juta. Ini buat mama, belanja buat persiapan lebaran. Ya Allah mama, ini mukanya kok diusap tadi kayaknya ada lengket. Ini bedaknya Kelly ya Mama. Nanti nih Mah 1 juta buat beli bedak buat mama, buat bocah nih buat jajan, sekalian makan sahur dan buka puasa. Papa tambahin 500.000. I love you Mah. Masya Allah tuh suami Bu, kira-kira di dia sok itu Tara. Ibu doanya jangan begitu dong Bu, doanya yang baik-baik. Ya begitulah keadaan istri Pak. Duit emang susah dilupain. Kalau perempuan karena beli baju baru pakai, beli anting gelang kalung pakai, beli seragam pakai, duit. Makanya suami kudu peka. Tapi gimana ngurusinnya Ustaz? Emang lagi susah. Berarti nerimain, saling mensyukuri nikmat. Duit boleh nggak ada, tapi sehat, banyak nikmat yang lain, itu harus kita syukurin Bu. Biar seimbang nih. Orang banyak duit belum tentu tenang. Ada orang banyak duit adanya di rumah sakit mulu. Betul nggak? Motor, mobilnya kehilangan, anaknya sakit, lain sebagainya. Ujiannya banyak, maka minta keberkahan, duitnya banyak dalam taat ibadah. Pengen banyak duit? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bil Qudus ajib lana bil fulus. Beneran. Ini doa beneran. Fulus kan bahasa Arab. Bahasa kitanya duit. Ya Rabbana Tuhan kami, bil kudus kesucianmu, ajib lana banyakin apa? Betul nggak Bu? Ibu kalau boleh milih, enakan duduk ngaji apa duduk ngitung duit 15 juta?
Jujur Bu, nggak ada dusta di antara kita. Lagi asik hitung duit, ada panggilan azan, hayya 'alas shalah. Stop hitung duitnya, apa sholat ditunda, apa lanjut ngitung duitnya? Lanjut. Itu 5 juta berantakan tuh, perut kita mules, kepengen hisi. Lanjut ngitung duitnya, apa hisi gelah Bu? Sambil ngedel ngitung duit. Mudah-mudahan orang sini banyak duit, banyak rezeki, berkah hidup dunia akhirat. Ya Rabbal, ini kita banyak dosa. Ya Bo, mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Masih lama Bu, maghrib. Yang kedua, Nabi kita naik lantai kedua atau tangga kedua, di mana beliau menjawab amin. Apa doa Bu? Mereka yang mendapati orang tua atau salah satu di antaranya celaka kalau nggak bisa berbakti. Nih kita mau Ramadan begini, ingat sama orang tua. Makanya orang tua di rumah banyak anak, banyak rezeki. Saya anak yang ke-6 bungsu, ada yang meninggal 1, Ibu. Ada saudara juga 7, ya Bu. Misalkan katanya 1 jadi pemborong, 1 jadi ustadz, 1 jadi MU, 1 jadi lurah, 1 jadi RW, 1 jadi RT. Ya emang dia semua keluarga. 1 anak ngasih duit 2 juta, kali 6 12 juta, kali 7 udah 14 juta. Tuh nenek-nenek mau lebaran antang ke kebat ke kebet, kegerahan bukan nunjukin gelang jeng cincina. Itu dari anaknya. Tapi lihat orang tua dulu, dibagi duit berapapun jumlahnya banyak sama anak, nggak ada yang tersenyum, menangis, sedih, lain nyesel. Kalau tahun begini beranakin anak 25 kali 2 juta 50 juta, anak pulang ke mana masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umroh. Berkah nggak tuh? Iya, ikut program KB 2 kalau soleh sama soleh. Kalau terbalik, hiji gedegin, hiji ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Nenek-nenek diintilin cucuna, ke warung diintilin, kondangan diintilin, ayah didesokin tuh mantu, lu mana jalan mana. Tanya Bu, kalau ketemu sama mertua, Mak sehat alhamdulillah, ya Allah. Mak sehat Mak, alhamdulillah orangnya Mak, ya Allah. Berarti kantongnya nu sakit. Ya buat Mak, buat buka puasa, ya Allah tuh dibuka 50.000. Memang lu punya Mak, doainnya Mak, nggak kurang doa Mak. Sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dimudahin segala urusannya, biar rumah tangga biar berkah, sakinah mawadah warahmah, keturunan diangkat derajatnya, kemana-mana naik gojek sama ngegrab, biar kebeli motor sama kebeli mobil, namanya kebangun rumah di gedong, pelatarannya rada lega, kerja di mana juga suami bisa dijaga, yang sayang semuanya atasannya, dijauhi dari segala penyakit, dari balak dan sebagainya. Lu bagi duit gua sekarang, gua masih hidup, gua bisa ngeratapin, gua bisa ngeliat, bisa pakai buat buka puasa. Kalau gua udah mati mah cuma bisa ngeratapin doang, nangis. Eta cucu barudak biar pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, taat ibadah, dimudahin segala urusannya. 50.000 doanya udah kayak petasan parung. Selebar jagat tuh doanya, yang bagus-bagus, gedean semua doanya. Orang tua dikasih duit berapapun banyaknya itu nangis, doanya dahsyat. Makanya doa orang tua tuh indah.
Nggak ada orang tua yang ngedoain jelek buat anaknya. Makanya kita berbakti sama beliau. Kalau mau nitipin barudak boleh, tapi titipin juga duitnya. Kita nggak bisa ngaji nih, kita mau ke pasar nanti ada bukber. Oh ya udah, mak mau ngirim naon? Ayam, ikan peda, darah tinggi, cumi apalagi. Terus nitip naon eta mak duit 100.000 mungkin mak manfaat buat ngaji sodako, udah taruh aja di atas kulkas. Eta barudak ngikut ngaji pagi ya, insya Allah. Mak jadi nggak ngirim apa-apa, ngirim naon lejing. Lejing begitu ngaji ketiup angin baka. Udah kayak kanebo serdin. Lautan kasih sayang, mataharinya alam, dunia isinya belumlah sepadan. Sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya dikabulkan, kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak yang durhaka, ibu. Derajatmu dibandingkan ayah, kau mengandung, lalu membesarkan. Di belakangnya tuh ngandung lagi, ngelahirin lagi. Memang anaknya berapa? Kayak tetangga saya berantem tiap malam, anak 6. Saya tanya, ibu ngapa sih bu berantem tiap malam, anak 6? Ustad, yang berantem boleh atas, yang bawah udah baik-baik. Wah saya ibu aja otaknya traveling. Udah mulian orang tua jadi raja, anak sudah pasti jadi pangeran. Gak sedikit orang tua nuhaan mukanya nahan malu lantaran minjam sama tetangga untuk sekolah anak, untuk nafkah anak, untuk pendidikan anak. Tapi anak kaya raya jadi orang sukses, ingat sama orang tua, tuh orang tua cuma dijadikan pembantu. Satu ibu bisa membesarkan anak 7 kaya raya, mapan dalam rantauan. 7 anak kaya raya belum tentu mampu ngurus satu ibu. Ibu bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan, tapi anak begitu sehat, ibu cuma mengeluh sakit. Banyak di antara mereka yang tidak tahu, bahkan pura-pura nggak tahu. Betul nggak? Muliain orang tua, sayangin orang tua, karena kita pun punya anak. Betul nggak? Biru abaakum tabirukum abnaukum. Kebaikan yang kita berikan kepada mereka nanti akan hadir dari keturunan kita. Tapi kalau kita nyakiti hati mereka, ada anak keturunan kita yang nyakitin kita. Na'udzubillah. Ibu ngelahirin anak susah apa enak? Enak apa enggak? Itu nana-nana. Air mata, air darah, air ketuban, mengedan kesakitan dicampur air keringat, hidup mati jadi taruhan. Betul nggak? Walaupun kita tawaf gendong tumak kita, nggak bakalan bisa membalas satu jasa dan satu tendangan kita ketika kita masih berada dalam perut kandungan ibu kita. Makanya nggak bakalan bisa terbalas jasa orang tua kita mah. Ibu ngeden, ya Allah, pembukaan 4, pembukaan 12, aku burit ke mana?
Coba-coba dah, ibu ngadan, bapak ngadan, cepirit. Dahsyat. Pantas kalau Jibril berdoa, celaka mereka yang mendapati salah satu di antara orang tuanya, namun dia tidak dapat surga dan ridhonya. Celaka, na'uzub. Kita nanti Ramadan mau lebaran sapa satria. Kalau udah nggak ada, ziarahin. Kalau masih ada, ziarahin juga. Kita kasih bawaan begitu, ya Bu ya. Di plastik kuning-kuning, naon eta kecapi. Ya apa ke bawaan? Ini pulang ke rumah orang tua, ya Allah, nitipin cucu. Buka kulkas, aya endok-endok dibongkos. Aya lauk dikantongin. Pakai sendal jepit nak putus. Minta duit mah, aya duit mah. Ya Allah, mantu sambar geledek. Jangan ya Bo, biar kata kita susah, jangan sampai nyusahin orang tua kita. Karena ini prinsip dan keberkahan ketika kita dibukakan rezeki futuh lantaran kita memuliakan orang tua. Rajakan orang tua, Allah kasih rezeki seperti raja. Sultankan orang tua, Allah kasih rezeki kita seperti sultan. Maka orang tua sumber keramat kemuliaan. Yang terakhir, Nabi kita naik tangga yang ketiga, celaka mereka yang disebut namamu tapi mereka tidak membaca sholawat untukmu. Yuk sama-sama kita baca sholawat. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Katanya mau minta sedekah, berarti berhubung dengan ayat ini. Al-Isra ayat 133. Saya bacain ayatnya. Nanti begitu baca sholawat, silahkan jawab yang kompak. Allah, hiji dua tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk bersegera mencari ampunan Allah. Yang disediakan surga lebih luas daripada langit dan bumi beserta isinya untuk siapa orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang menafkahkan rezekinya di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhibina al ghaidha, yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Yuk sama-sama kita baca sholawat, nafkahkan rezeki kita. Karena harta yang kita makan keluar jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi warisan rebut anak keturunan. Tapi harta yang kita sedekahkan jadi kebahagiaan penerang alam kubur. Siap bersedekah? Siap membaca sholawat? Ibu punya duit 100.000, 50.000, 2.000, yang mana yang dikeluarin? Sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas, setuju? Daripada kecil kagak ikhlas, benar? 100.000 petroma kanan kiri terang, 50.000 lilin rada goyang, 2.000 pentol korek. Ayo bareng-bareng kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang sering baca sholawat itu mukanya glowing. Beneran, bukan pakai make up. Karena nanti sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu? Wa wajhu asyaddu bayatan minal qamar. Umatku datang wajahnya bercahaya seperti malam bulan purnama. Kira-kira kalau malam bulan purnama glowing gak? Cantik gak? Terang gak? Bersinar gak? Kenapa kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Karena orang itu banyak baca sholawat. Inna aulan nasi biyawmal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Karena pancaran sholawatnya semasa di dunia, itulah yang membuat wajahnya bercahaya, sehingga aku mengenali umatku. Jadi banyak sholawat tuh mukanya cantik. Alis dikerang-kerangin mirip alis mata Shinchan. Mata jadi belok-belok jadi sipit, ditambahin maskara mirip anti badai tsunami. Boleh sajikan depan suami asal jangan berangkat ngaji naik motor ketiup angin baka nyampe kelurahan mengsong ka dieu mengsong ka ditu. Matain mana? Matain mana? Matamu mataku. Bulu matanya jatuh. Kan begitu, bapak kudu paham tuh make up tuh. Karena istri biar cantik ya begitu, modalin, capek modalin. Tapi kalau pakaiannya sholawat, akhlak, ini nggak capek suami. Kelopak mata diwarnai ungu kebiruan seperti burung hantu. Itu namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip orang Korea, namanya eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan, nah eta eye otok. Blow on, blush on. Bibir berem-berem, manu coklat, bibirnya itu merah udah kayak jengger ayam. Namanya orang Sunda lipan, orang Betawi gincu, orang Inggris lipstick. Yang dipakai untuk orang Korea, Jepang, China, Hongkong, Taiwan. Bibirnya tipis, maka dikasih lipstick, lip, bibir, stick, garis, biar kelihatan jelas bibirnya. Orang sini mah bibirnya ngikut. Kejedot manena. Banyak sholawat
insya Allah kita dapat syafaat dikenal sama Nabi Muhammad. Ya Bu. Terus puasa kita supaya sukses gimana lagi? Nggak boleh ngadu domba, nggak boleh namimah, nggak boleh ngomong sama ke situ. Udah lu hantem aja, dia memang begitu. Memang kompor meleduk dia mah. Kemarin aja ngata-ngatain lu di depan gua. Udah dia kemarin ngajakin lu berantem, lu kok ditungguin lu. Akhirnya ribut, pada ribut. Ini percerai berai, akhirnya pada permusuhan, bisa membunuh, saling membunuh, bisa perang saudara. Itu lantaran orang yang namimah, adu domba. Yang ketiga, sumpah palsu demi Allah. Nggak boleh kita ngomong seperti itu. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kalau kita bersumpah atas nama Allah, atau lebih baik diam. Berbohong juga nggak boleh, Pak. Nih motor bagus nih. Pakaian dokter ini mah. Dibeli sama dia. Akhirnya 2 minggu turun mesin. Nggak boleh bohong. Suami ibu suka bohong kan? Abang punya duit 5 juta. Amin. Begitu keluar rumah ada kandang burung sama burung bagus, harganya 500.000. Dibeli nggak Bang? Dibeli. Ngomong sama bini, harganya cuma 200.000. Bohong. Betul nggak Bo? Boleh nggak? Rugi nggak? Begitu suami nggak pulang, ada namanya ponakan datang. Ini burung siapa kok? Burung abang. Berapa duit harganya? 300.000. Oh yaudah saya bayarin dah Pok, 400.000. Ya udah dah, masih ada untungnya. Nanti biar suami bisa beli lagi, betul nggak Pok? Dijual. Akhirnya begitu suami pulang, burungnya mana? Udah laku Bang, 300.000 kan abang beli, nih masih ada sisanya 100.000 Bang. Harganya 500.000, rugi, betul nggak? Lantaran banyak bohong, sumpah palsu. Yang terakhir, nggak boleh memandang secara syahwat, jaga pandangan. Hai laki-laki, fitrah kita senang memandang, maka tundukkan pandangan. Hai para istri, senangnya wanita dipandang, maka tutupi auratmu. Ibu kalau nanti gerak sholat zuhur itu kudu pakai daleman baru sholat, mengkenanya kagak nyeplak. Paham nih sampai di sini? Begitu keluar rumah ngabuburit, jaga tutup auratnya, terutama ABG, ababil, ABG labil. Lananya hot pants, bajunya you can see my ketek. Allah, ini gimana dilihat dosa kagak dilihat? Barangan. Ini perempuan yang tutupi auratnya, juga laki-laki jaga pandangannya, niscaya ibadah puasa kita sempurna. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, dan memperoleh ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar dari bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Laisal 'aid liman labisal jadid, walakinal 'aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah dikatakan Idul Fitri orang yang baju seragamnya baru, tetapi orang yang fitrah kembali ke sucian, mereka itulah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, panjang umur, banyak duit, banyak rezekinya, taat ibadahnya. Warga masyarakat Kelurahan Kemang dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat almarhumah para sesepuh yang sudah mendahului, semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan juga dijadikan kuburannya taman-taman surga. Liridwaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pengen panjang kalam Ibu, cuma saya aus.
nggak boleh ya Bu ya kita minum. Juga banyak ngomong, udah pasti banyak salahnya. Itu kebodohan saya. Mohon maaf lahir batin. Ini bentar lagi kita masuk hari raya. Manfaatkan sisa waktu yang tersisa. Kalau buat suami atau ibu mau iktikaf, ayo sama-sama beriktikaf, jaga auratnya, niat hidupi banyak suara. Ya Bu, karena tahun besok belum tentu kita dapat jaminan bisa kembali merasakan indahnya Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa sehat dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Doa ada dari guru kita ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.